mulai kerasa agak merinding juga sih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kita tidak ada niat jelek, niatnya hanya ingin review perjalanan di sini malam hari seperti apa, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat kiri kanan, barangkali teman-teman melihat sesuatu bisa dijelaskan di kolom komentar, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada bangunan-bangunan tapi nggak ada penghuninya sama sekali. Dan jembatan ya, ini jembatan dan kita naiknya sangat tinggi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan naik dengan sangat tinggi. Nih, hati-hati, daerah rawan kecelakaan. Jalannya kayak gini, teman-teman. Nanjak, pohonnya besar-besar. Pohonnya besar-besar dan banyak, kayaknya habis ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya mau ngevlog malam hari lagi, teman-teman. Dan ini tentunya di tempat-tempat yang ekstrim lah ya tentunya. Ini kita sudah melewati pos penjagaan atau pintu terakhir atau dari keramaian terakhir. Habis ini kita mulai memasuki wilayah yang cukup gelap, teman-teman. Oke, kalau teman-teman ingat video saya sebelum ini, beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah lewat sini ya, teman-teman. Tapi saya tidak lurus terus ke jalur ini, melainkan saya belok ke kanan atau masuk ke dalam hutan. Dan saya berada di wilayah desa terpencil waktu itu ya, atau desa Harjosari, Perempuan Tanah Jahanam. Kalau teman-teman ingat, mungkin kalau ada yang lupa, videonya ada di pojok kanan atas, teman-teman. Nah, kali ini saya mau mengabulkan lagi permintaan teman-teman yang ingin melihat video kalau perjalanan ini lurus terus kemana bang, katanya kayak gitu. Karena kemarin kan kita juga sudah melewati jalur ini ya, tapi saya belok ke kanan atau masuk ke dalam hutan ini, teman-teman. Masuk ke dalam hutan ini. Nah, sekarang saya mau lurus terus ke depan. Ini sudah desa-desa terakhir. Nanti kalau kita lurus terus ini, habis ini kita mulai memasuki hutan atau perkebunan yaitu yang sudah tidak ada penghuninya. Jalurnya sangat bagus tapi nggak ada penghuninya, teman-teman. Dan kemarin saya masuk ke kanan atau masuk ke dalam hutan, dan saya tujuannya ke desa Harjosari itu kemarin. Nah, karena banyak yang masih penasaran, bang, coba lurus terus. Nah, ini saya sekarang mau lurus terus. Perjalanan ini seperti apa kalau malam hari? Karena kalau siang hari juga saya sudah pernah ya, teman-teman, sudah pernah bikin vlog di sini siang hari. Sekarang saya mau melaksanakan perjalanan ini malam hari. Ini nanti mungkin vlognya agak cukup panjang karena perjalanan ini cukup jauh, teman-teman. Cukup jauh dan perjalanannya bukan cukup lagi tapi sangat ekstrim. Jalannya sangat ekstrim, suhunya sangat dingin ekstrim. Dan alhamdulillah di lokasi ini juga di depan sana nanti cukup sering memakan korban jiwa atau sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal, teman-teman. Dan kita akan melewati jalur itu atau turunan itu yang dinamakan turunan Sengkan Mayit, teman-teman. Saya cerita jadi merinding sekali ini, teman-teman. Merinding sendiri ini. Oke, tapi kali ini saya tidak sendiri lagi ya, teman-teman, karena ini perjalanan sangat panjang dan tidak ada rumah yang kita lewati. Jadi kalau sendirian ini sangat beresiko, teman-teman. Sangat beresiko kalau sendiri. Jadi saya sekarang ini berdua lagi dengan Mas Ishak Fian Tourism, teman-teman. Jangan lupa di subscribe juga channelnya. Mas Ishak ada di belakang saya, teman-teman. Oke, kalau teman-teman masih ingat ya tempat ini, kapan hari kita juga sudah melewati tempat ini. Ini belum begitu lebat. Kalau di sini masih perkebunan, masih yang kiri kanannya masih kelihatan. Nanti kalau sudah kita memasuki jalur yang mulai menanjak itu, jalurnya makin menyempit dan hutannya itu bener-bener yang hutan lebat banget, teman-teman. Dan kita akan melewati jalur itu. Kalau saya ditanya lewat sini atau lewat Alas Purwo lebih horor mana? Kalau menurut saya lebih horor di sini, teman-teman. Karena apa? Karena di sini tuh sudah beberapa kali, di depan sana nanti khususnya, sudah beberapa kali memakan korban jiwa. Dan juga jalannya kalau di sini tuh jauh lebih ekstrim, teman-teman. Kalau di Alas Purwo itu jalannya memang berbelok-belok tapi lurus enak. Kalau di sini jalannya cukup cukup ekstrim lah.
Ini masih ada beberapa warga karena kita memang masih berada di wilayah perkebunan dan kita masih di wilayah sebelumnya Desa Harjosari. Jadi mungkin masih ada warga dari desa-desa terdekat sini ya. Tapi nanti kita setelah memasuki wilayah yang cukup setelah nanti ada di atas sana itu masih ada kayak kafe kayak gitu teman-teman, kafe yang mencil gitu tempatnya, tapi cukup ramai. Setelah itu baru kita akan meninggalkan tempat yang seperti ini dan kita akan benar-benar memasuki wilayah yang sangat gelap, sangat sepi. Oke. Di sini 1-2 masih ada pengendara teman-teman. Karena ini juga belum begitu malam. Ini masih sekitar jam 8 malam ya teman-teman. Masih sekitar jam 8 malam. Karena saya memulainya agak sore karena ini nanti perjalanannya panjang. Kita nanti pulang bisa saja nyampe sini lagi bisa saja tengah malam teman-teman, karena nanti kita rencananya mau saya tembuskan sampai ke wilayah Bondowoso ini teman-teman. Oke. Nah, ini jalan yang sudah kita lewati kemarin teman-teman. Ini sudah mulai tidak ada yang lewat lagi ya. Sudah mulai tidak ada yang lewat. Dan ini di daerah sini kalau mau ke wilayah Desa Harjosari itu masuknya wilayah sini teman-teman. Dan kita masih akan terus ke depan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berdua ini, saya dengan Mas Ishak Vian Tourism. Oke. Nah ini karena kita berjajar kiri kanan. Nah Mas Ishak ada di sebelah saya supaya jalannya lebih terang, lebih kelihatan teman-teman. Oke. Nah ini ya, ini kalau teman-teman ingat di sini ada belokan. Nah di jalan kecil ini adalah jalan menuju Desa Harjosari yang kemarin kita sudah ke sana. Dan karena masih banyak yang minta lagi katanya suruh ke sini terus, ini saya ikuti lagi permintaan teman-teman. Saya masuk lebih dalam lagi, menuju lebih ke barat lagi dengan wilayah yang hampir tidak ada tanda kehidupan apa ya, tidak ada rumah, tidak ada pemukiman di sini. Dan ini cukup jauh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting, oke, masih ada pengendara yang lewat teman-teman. Yang penting kita berdoa, memohon keselamatan supaya tidak ada kendala sampai kita berada di lokasi tujuan kita teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini meskipun jalannya sepi ya teman-teman, tapi insya Allah di sini cukup aman teman-teman. Kalau dari kriminal insya Allah cukup aman karena saya sudah beberapa kali sih lewat sini malam hari dari semenjak kuliah dulu. Pernah beberapa kali dan insya Allah cukup aman di sini. Dan saya selama di sini juga tidak pernah mendengar ada kabar-kabar seperti itu dan semoga selalu aman ya teman-teman. Semoga selalu aman. Ini kita jalannya mulai berbelok-belok dan kita nanjak terus teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nanjak terus. Ini kalau kesininya sendirian ini cukup horor teman-teman. Horornya apa sih? Ya yang ditakutkan itu kalau tiba-tiba kendaraan trouble di sini, apalagi kayak gini. Memakan tenaga motor yang sangat banyak ini. Sangat, kalau bahasa Jawanya itu ngoyo banget. Kendaraan itu ngoyo banget teman-teman. Ini jalannya sangat bagus. Di sini masih di wilayah perkebunan, jadi masih yang belum begitu lebat teman-teman. Belum begitu lebat, jadi masih cukup enjoy. Masih belum ada apa ya? Ya melewati sini masih enjoy sih. Nggak ada, belum horor lah menurut saya. Astagfirullahaladzim, saya kaget ada anjing di kiri ini tadi. Astagfirullahaladzim, saya kira apa warnanya putih. Oke, nah ini sudah memasuki ini ya, kafe-kafe atau tempat warung-warung terakhir habis ini. Dan setelah warung-warung ini nanti kita benar-benar akan memasuki wilayah yang sangat gelap gulita, yang sangat rimbun sekali teman-teman. Oke, ini kita karena jalannya sedikit yang lewat ya, jadi kita samping-sampingan ini, kita bersebelahan. Oke, di depan ini masih ada warung terakhir ya. Nah setelah ini baru kita akan benar-benar memasuki wilayah yang sangat gelap gulita teman-teman. Oke, ini terakhir sudah setelah ini. Nah ini terakhir teman-teman. Nah ini mungkin cahaya terakhir ya, masih ada cahaya di sini tapi nggak ada orang. Masih ada cahaya tapi nggak ada orang sama sekali. Dan memasuki daerah sini, nah ini mulai hawanya sudah berbeda teman-teman. Mulai kerasa agak merinding juga sih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kita tidak ada niat jelek, niatnya hanya ingin review perjalanan di sini malam hari seperti apa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sangat
bagus sekali, marka jalannya sangat banyak kelihatan. Terus di tengah aspal ini penanda jalannya warna putih itu sangat kelihatan teman-teman, sangat kelihatan. Jadi yang penting lampu dihidupkan itu, kita mengikuti jalan itu cukup enak. Ini kalau teman-teman bisa melihat, makin ke depan makin tinggi tanjakannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini sudah lebih lebar teman-teman jalannya. Di sini sudah lebih lebar, dan biasanya kalau kita sudah mulai memasuki sini tuh biasanya kita akan lebih susah berpapasan dengan orang, atau lebih jarang berpapasan dengan orang. Tapi nanti kalau sekalian di atas jam 12, biasanya itu ada beberapa warga itu yang naik ke atas, khususnya itu penambang belerang yang akan berangkat bekerja. Biasanya ya rombongan beberapa orang bareng-bareng kayak gitu. Kalau nggak gitu, wisatawan yang mau mendaki ke Kawah Ijen, tapi biasanya pakai mobil teman-teman. Beberapa wisatawan yang akan naik ke Kawah Ijen, yaitu. Dan ini kita sekarang mencoba menggunakan motor berdua. Kita melihat jalur ini, jalur yang segini lebar, jalur yang segini bagus, kita gunakan sendiri atau hanya berdua teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini pohonnya sangat besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita sekarang memasuki wilayah Sengkan Mayit, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada gambarnya tanjakan. Beberapa waktu yang lalu ada warga yang mobilnya masuk ke dalam jurang itu dan meninggal di lokasi, teman-teman, 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hawanya sudah hawanya berbeda teman-teman. Bulu kuduk cukup merinding melewati jalur ini. Karena memang di jalur ini tadi yang baru saja saya sebutkan ini, di Sengkan Mayit ini sudah beberapa kali atau sudah cukup sering memakan korban jiwa teman-teman. Yaitu khususnya rem ngeblong terus masuk ke dalam jurang atau nabrak pohon kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, jangan cerita itu lagi, karena nanti kalau kita semakin menceritakan itu, nanti kita akan lebih takut sendiri. Oke, saya lihat Mas Fian kok makin di belakang, kayaknya motornya agak berat ini naiknya Mas Fian ini. Punya Mas Fian kayaknya mulai agak berat naiknya, karena ini kita nanjak terus ya teman-teman. Oke. Nah, ini Mas Fian ada di depan saya. Kalau Mas Fian harus zigzag teman-teman, karena kalau nggak zigzag ini agak susah. Karena Mas Fian juga motornya cukup motor, ya bukan tua sih, tapi cukup berumur. Miosul ini kayaknya kisaran sebelum 2010 ya. Sebelum 2010, jadi sudah cukup berumur. Jadi kalau saya tancap ini nanti ketinggalan. Jadi harus bareng ini, pokoknya kita harus bareng. Ini kalau teman-teman bisa melihat di depan marka jalannya kelihatan, jalan kita nanjak terus. Ini benar-benar kita berada di hutan belantara yang sangat lebat teman-teman. Sangat lebat banget. Oke, mungkin teman-teman bisa melihat kiri kanan. Barangkali teman-teman melihat sesuatu, bisa dijelaskan di kolom komentar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada bangunan-bangunan tapi nggak ada penghuninya sama sekali. Dan lagi-lagi kita ada rambu tanjakan teman-teman. Ini tanjakan. Nah, lagi-lagi saya harus mengurangi gas, karena kalau saya gas terus Mas Fian ini bisa ketinggalan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakan terus. Tanjakan. Nah, di sini juga ada ini ya, ada peringatan hati-hati Anda berada dalam kawasan rawan longsor, teman-teman. Daerah ini cukup rawan longsor. Oke, kita masih terus naik ke atas. Dan kendaraan motor saya juga ini sudah mulai kelelahan, mulai merasa keberatan. Apalagi punya Mas Fian di belakang. Oke, dari depan alhamdulillah masih ada pengendara. Dan ternyata rombongan rame, teman-teman. Ini juga kayaknya mungkin YouTuber juga ini. Alhamdulillah kita berpapasan dengan rombongan yang cukup ramai. Jadi sedikit mengurangi kekhawatiran saya kalau ada apa-apa. Oke, dan kita sekarang memasuki wilayah ini. Dulu adalah tanjakan yang paling tinggi sebenarnya. Ini wilayah bukit yang dikeruk kayak gitu, kiri kanannya ini ya, kelihatan ya. Ini dulu itu tinggi banget, terus dikeruk dan dijadikan jalan kayak gini. Karena kalau nggak ada ini, nanjaknya itu cukup berat banget teman-teman. Oke, alhamdulillah kita berpapasan dengan rombongan motor trail itu tadi teman-teman. Cukup banyak. Nah, sekarang kita berada di wilayah yang cukup tinggi tanjakannya. Ini kita turun jembatan ya. Ini jembatan dan kita naiknya sangat tinggi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan naik dengan sangat tinggi. Oke, alhamdulillah kita berpapasan dengan rombongan yang cukup banyak. Jadi
sedikit mengurangi kekhawatiran. Nih, hati-hati daerah rawan kecelakaan. Wih, jalannya kayak gini teman-teman, nanjak, pohonnya besar-besar, pohonnya besar-besar, dan banyak, kayaknya habis ada pohon tumbang terus dibersihkan sama petugasnya mungkin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, gelap banget ini teman-teman, gelap banget. Kalau ditanya saya berani nggak sih kalau lewat sini sendirian? Sebenarnya saya berani teman-teman, berani saja sih. Tapi ya cukup beresiko teman-teman. Resikonya itu apa? Kalau sampai motor mogok di sini atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, nah kalau sendirian ya nanti kebingungan sendiri. Makanya saya berdua dengan Mas Fian, karena juga banyak sekali yang menyarankan dari teman-teman kalau nge-vlog yang beresiko kayak gini, tolong jangan sendirian bang, jangan sendirian. Oke, jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang cukup perhatian, yang selalu yang memberikan saran, yang memberikan kritik, selalu saya terima. Selalu saya terima untuk saya jadikan untuk saya jadikan koreksi untuk konten ini supaya lebih baik lagi tentunya teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ngevlog berdua ini rasanya cukup enjoy teman-teman. Tidak ada rasa was-was apa kayak gitu. Kalaupun ada motor, misalkan motor saya mogok, ya masih ada teman, masih ada yang diajak diskusi. Minimal kalau mau turun atau mau naik ada temennya, ada yang bisa dorong. Kalau sendirian mungkin akan was-was motor mogok atau was-was dengan hal-hal kriminal atau apa. Tapi kalau berdua insya Allah jauh lebih aman. Alhamdulillah. Kita masih berada di wilayah yang sangat gelap tanpa penerangan. Anda berada di kawasan rawan bencana longsor teman-teman. Oke, di sini di kanan ini juga ada bangunan, entah bangunan apa. Sekarang tanjakan teman-teman. Kita nanjak. Oke, ini benar-benar kiri kanan ini semuanya hutan belantara teman-teman. Di sini sudah ada tiang listrik. Sudah ada tiang listrik, namun tidak ada penerangannya. Oke, alhamdulillah dari arah depan kita berpapasan lagi. Sepertinya ini mobil. Alhamdulillah kita berpapasan lagi dengan mobil. Jadi cukup enjoy. Selama kita perjalanan yang cukup panjang ini tadi, kita sudah berpapasan dengan beberapa kali ya teman-teman. Alhamdulillah kita berpapasan dengan beberapa kali. Jadi ya seperti ini. Memang kalau saya ditanya lebih istilahnya lebih takut mana, lewat sini atau lewat Alas Purwo, saya lebih takut lewat sini sebenarnya. Karena kalau di Alas Purwo itu insya Allah aman, ya nggak ada kejahatan, nggak ada apa kayak gitu. Kalau di sini ya nggak tahu, nggak tahu sih. Ya semoga aman selalu sih, semoga aman selalu karena ini jalurnya panjang banget dan ini adalah jalur 2 kabupaten teman-teman. Jalur 2 kabupaten perbatasan antara Banyuwangi dan Bondowoso teman-teman. Nah ini adalah perjalanan menuju Bondowoso melewati sini. Sebenarnya jalur utama juga sih kalau menuju Kabupaten Bondowoso, tapi ya karena jalurnya kayak gini cukup ekstrim dan juga tanpa penerangan kayak gini, ya jadi tidak seramai jalur Pantura atau jalur selatan ya. Jalurnya cukup sepi. Ini padahal lebar banget. Padahal jalurnya lebar banget tapi sepi. Oke. Alhamdulillah kita berada di jalur yang cukup lebar dan kita gunakan berdua ini jalurnya enak sekali. Habis ini di depan ini nanti kita akan melewati jalur yang lebih sempit ya teman-teman, menyempit. Kalau di sini ini jalur aspalnya aspal baru ini. Tapi di depan ini nanti kita akan memasuki aspal lama, jalurnya lebih sempit. Oke. Nah, alhamdulillah aman ternyata, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman pengen ke Kawah Ijen, seperti apa jalurnya kalau malam hari ya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Kalau teman-teman saya sarankan sih kalau mau ke sini atau mau mendaki ke Ijen, ke sini jangan sendirian teman-teman, minimal ada temennya lah. Ada 2 motor kayak gitu enak. Kalau sendirian ya cukup beresiko teman-teman. Kalau ada apa-apa di jalan, kalau ada kendaraan mogok di jalan cukup beresiko. Nah ini yang saya maksud, kita memasuki aspal yang lama, jalan lama ini belum dilebarkan. Di sini jalurnya lebih sempit dan kita lebih dekat dengan Semak Belukar teman-teman. Semak Belukar. Perjalanan ini cukup panjang ya teman-teman, cukup panjang banget dan ini menanjak terus. Jadi kalau melewati jalur ini upayakan jangan menggunakan motor yang sudah tua teman-teman. Menggunakan motor yang masih
fresh lah. Kalau menggunakan motor yang tua-tua itu kayaknya agak keberatan teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau motor tua terus berboncengan itu agak cukup berat. Ini karena kita sendiri-sendiri jadi lebih enjoy, lebih enak teman-teman. Kalau sudah melewati jalur ini, sepertinya sudah tidak jauh sih, sudah tidak jauh untuk berada di lokasi keramaian atau di wilayah Paltuding atau di wilayah itu ya, di wilayah perbatasan antara Banyuwangi dan Bondowoso. Nanti video akan kita akhiri kalau kita sudah berada di wilayah perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso ya teman-teman. Sebentar, mungkin tinggal beberapa kilometer lagi. Oke. Ini kalau lewat sini sendirian apa enggak ya bulu kuduk berdiri tegap ini teman-teman. Tapi yang membuat saya merinding itu waktu saya melewati jalur tanjakan Sengkan Mayit tadi teman-teman. Kalau di sini lebih enjoy teman-teman. Meskipun ini semak belukarnya lebih tinggi banget dan lebih dekat dengan kita. Tapi di sini saya merasa lebih enjoy teman-teman. Mungkin apa ya, auranya di sini lebih fresh, lebih enak. Kalau di yang tanjakan itu auranya bener-bener saya merasakan itu merinding banget. Mungkin karena di situ sudah beberapa kali memakan korban jiwa juga itu ya. Horor jadinya. Oke. Seperti ini kalau kita perjalanan Banyuwangi ke Bondowoso melewati jalur Pegunungan Ijen ya, seperti ini teman-teman, atau melewati Paltuding. Kalau malam hari, kalau siang hari mungkin sudah banyak yang ngevlog ke sini. Tapi kalau malam hari, nah ini seperti ini kalau pengen tahu. Jadi menurut saya kalau sendirian atau berdua tapi dengan laki perempuan, mending jangan lewat sini. Mending cari jalur yang aman. Ataupun kalau lewat sini, mending siang hari teman-teman. Jangan lewat sini malam hari. Karena kayak gini, cukup beresiko. Tapi kalau ada temennya sesama cowok, 2 orang lah minimal atau lebih kalau bisa, insya Allah cukup aman. Karena kalau ada apa-apa ada yang bantuin ya teman-teman. Oke. Kalau berangkatnya sih cukup enak lewat sini teman-teman. Cukup gampang dilewatin. Tapi kalau sudah turun, wah ini nanti kita pertaruhannya dengan remblong teman-teman. Apalagi dengan motor matic seperti ini, kita sangat rawan. Yang dinamakan remblong itu cukup rawan teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini ujungnya jalur ini? Kenapa tidak ketemu-ketemu dari tadi? Kita masih berbelok-belok dan beberapa titik ini jalurnya cukup jelek teman-teman. Ini yang saya maksud ya, aspal lama dan belum ada perbaikan, jadi kayak gini. Ini aspal lama. Kalau nggak lagi bulan puasa teman-teman, melewati daerah sini tuh kalau sudah di atas jam 12 biasanya lebih banyak yang lewat. Ya bukan ramai kayak jalan umum atau jalan raya itu enggak, tapi ada beberapa orang itu akan naik karena biasanya mereka akan ke Kawah Ijen atau akan naik ke Gunung Ijen itu setelah tengah malam. Jadi biasanya itu banyak yang dari bawah itu jam 11, jam 10 kayak gitu. Lebih banyak lagi biasanya setelah jam 12 kayak gitu teman-teman. Kalau jam segini malah sepi kayak gini. Ini tadi kita berpapasan dengan beberapa aja, dan setelahnya sudah tidak ada yang berpapasan dengan kita teman-teman. Oke. Dan ini kita sudah mulai berada di wilayah yang cukup datar, tapi kita belum menemukan tanda-tanda ada cahaya. Dan saya masih mencari di mana ini cahayanya. Oke ya. Mana ini cahayanya? Kok tidak ada cahaya dari tadi? Oke. Ini. Dan kita masih mencari keramaian ini dari tadi. Ini panjang banget videonya dan kita belum menemukan tanda-tanda ada cahaya atau tanda-tanda ada kehidupan. Ini jalur penghubung 2 kabupaten yang cukup panjang, cukup horor dan cukup gelap. Tapi insya Allah cukup aman teman-teman. Di sini suhunya dingin banget, dingin banget pokoknya ini. Ini kalau sudah musim hujan atau gerimis saja bisa nggak kelihatan sama sekali teman-teman ini jalurnya. Karena kabutnya di sini tuh biasanya tebal banget teman-teman, tebal banget. Saya pernah ngevlog ke sini sore hari aja, waktu itu gerimis berdua dengan istri. Itu hampir nggak kelihatan jalannya karena tertutup kabut teman-teman, tertutup kabut yang sangat tebal. Ini untungnya hari ini tadi cuacanya lagi cerah banget, jadi alhamdulillah nggak ada kabut dan lebih enjoy teman-teman tentunya. Ternyata masih panjang ya. Saya kira sudah dekat ini tadi. Ternyata masih cukup panjang teman-teman. Masih cukup panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak sampai ini?
Mana ini ujung jalurnya? Nah, ini ada rambu penunjuk jalan kalau jalannya itu berbelok-belok. Nanti kita lihat sampai perbatasan Bondowoso. Itu kan kalau di perbatasan itu kan ramai teman-teman, banyak penduduk juga, banyak warung-warung. Nanti kita berhenti di situ, kita lihat dari start kita awal tadi dari wilayah Licin, Taman Sari sampai ke perbatasan Bondowoso ini kira-kira berapa menit perjalanan yang kita butuhkan dengan kecepatan rata-rata kita di bawah 50 km per jam. Soalnya nggak bisa kenceng juga sih, jalurnya agak susah. Di sini jalurnya jelek. Perasaan kita tadi udah ngelewatin jalur ini kayaknya ya. Entahlah, kok nggak sampai-sampai ternyata. Mana sih ini? Oke, dan suhu dinginnya itu sudah mulai masuk ke kuping, ke hidung. Dingin banget ini teman-teman. Sebentar saya lap kameranya. Biasanya kalau suhunya dingin kayak gini, kameranya itu suka ngembun teman-teman. Moga tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masih melanjutkan terus perjalanan ini, dan ternyata masih cukup panjang teman-teman. Seperti ini jalurnya. Mana sih ini? Dingin banget teman-teman. Dingin banget ini. Oke, dan sekarang jalur kita cukup lurus, cukup enak dan cukup landai. Jalurnya cukup landai, kita sudah tidak berpapasan lagi dengan satu orang pun dari tadi. Mas Fian ada di samping tapi agak belakang. Enggak di belakang banget. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menemukan adanya cahaya. Berarti kita sudah berada di wilayah perbatasan antara Banyuwangi dan Bondowoso teman-teman. Jadi video saya akhiri sampai di sini. Nanti kita mau berhenti sebentar di sini minum-minum kopi. Nanti kalau memungkinkan saya mau buatkan lagi video dari sini ke Bondowoso, tapi kalau tidak memungkinkan ya mungkin langsung kita kembali aja karena di sini kabutnya sudah mulai terasa dan dingin banget. Oke lah, jadi video saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Ini adalah lokasi atau wilayah Paltuding, perbatasan Banyuwangi dengan Bondowoso. Kalau teman-teman mau naik ke Kawah Ijen, teman-teman masuk ke Gapura ini, nanti parkir di sana. Tapi kalau puasa kayak gini sepi teman-teman. Oke, kita di wilayah Paltuding, di sini banyak warga. Saya akhiri video sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bondowoso. Selamat datang di Bondowoso. Kita kalau masih ke sana masih jauh teman-teman. Tapi kita sampai di sini saja. Terima kasih.